guys, welcome back to Youth News. Bagi teman-teman yang minggu depan ingin beribadah secara onsite dapat melakukan seat booking melalui NDC Apps. Dan bagi teman-teman yang ingin beribadah secara online, ibadah juga tersedia melalui YouTube channel NDC Youth. Untuk ibadah onsite NDC Youth Central Park akan diadakan pada hari Sabtu jam 4 sore di APL Tower lantai 8. Dan untuk ibadah onsite NDC Youth Living World akan diadakan pada hari Minggu jam 11 siang. Persembahan dapat dilakukan melalui OVO, ShopeePay, GoPay, dan lain-lain dengan cara scan QR Code yang ada di layar kaca atau yang ada di kursi depan kalian. Sekian Youth News minggu ini, stay safe and God bless you. Shalom NDC Youth, gimana teman-teman kabarnya? Aku selalu berharap kalau teman-teman bisa dalam keadaan yang baik-baik aja. Dan terlepas dari apapun yang kita alami saat ini, aku selalu berharap kalau teman-teman pun akan selalu ingat kalau Tuhan Yesus menyertai setiap kita, amin. Yuk teman-teman, sebentar lagi kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia, dan sebelum itu aku mau ajak kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan kalau kami masih boleh melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kami yang gak ada habisnya Bapa. Kami telah melihat kebaikan Tuhan dalam setiap hari kami, seminggu kami telah Tuhan sertai Bapa. Dan Tuhan, kalau sebentar kami mau menyembah Tuhan, kami rindu Tuhan, kami boleh memberikan terbaik melalui penyembahan kami Tuhan. Berikan kami hati yang mau menyembah Tuhan Bapa, dan melalui penyembahan kami rindu nama Tuhan saja yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang berkati ibadah ini Bapa, kami mau serahkan penyembahan kami yang terbaik buat Tuhan. Hanya dalam nama Yesus yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan. Praise, glorious grace. Praise, glorious grace.
Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kalau kami semua boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Walaupun masih dalam keadaan online, kami percaya Tuhan hadir dimanapun kami berada. Dan biarkan ya Tuhan Kau berkati setiap kami lewat firman yang akan kami pelajari sama-sama hari ini. Kami percaya Engkau akan memberkati setiap kami. Terima kasih, kami siap belajar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom teman-teman semua, welcome back to NDC Youth Online Service. Ya, seperti biasa, happy banget. Minggu lalu masih sama saya, hari ini bareng saya lagi. Mudah-mudahan belum bosan teman-teman. Sebelum saya mulai, saya berdoa supaya teman-teman semua dalam keadaan sehat, happy di dalam Tuhan, walaupun lagi musim yang kurang baik ya teman-teman. Tapi kita semua harus selalu bersukacita di dalam Tuhan. Oke, langsung aja. Hari ini teman-teman kita masuk di bulan yang baru nih. Dan tentunya biasanya kalau kita masuk di bulan yang baru, kita punya tema yang baru. Dan tema ini saya begitu excited banget. Kenapa? Karena ini hal-hal yang akan memberkati setiap kita nih. Saya percaya Tuhan akan memberkati setiap kita di sepanjang bulan ini. Tema bulan kita, tema bulan Maret maksud saya adalah Soul Detox. Ya, Soul Detox. Nah, kalau kita ngomong detox, atau mungkin orang-orang sering pakai bilangnya detox, ya teman-teman tahu biasanya ini dipakai buat proses pembersihan ya, entah mereka makanannya mulai disortir, makan yang sehat-sehat, apalagi ya biasanya, pokoknya untuk supaya menurunkan berat badan nih, untuk supaya sehat. Nah, detox ini kalau dilihat dari pengertian katanya adalah proses pembersihan tubuh dari racun-racun di dalam tubuh yang dihasilkan lewat makanan dan pola hidup yang tidak sehat. Nah, di bulan ini kita belajar tentang soul detox. Ternyata bukan cuma tubuh aja nih teman-teman, jiwa kita juga bisa tercemar racun-racun. Contoh ya, lewat makanan. Contohnya apalagi, misalnya polusi deh. Polusi adalah hal yang nggak kelihatan nih, polusi udara. Tapi udara yang kotor itu bisa juga mempengaruhi kesehatan kita. Ya, di dalam studi inovatif yang dibuat oleh Health Canada, dia tulis di sini sekitar ada 8,8 juta orang meninggal gara-gara materi partikulat, atau ini kayak bentuk polusi udara nih teman-teman. Jadi ternyata polusi ini mempengaruhi kesehatan juga. Nah, gambaran ini, pencemaran terhadap tubuh kita ini bisa juga digambarkan ke spiritual pollution. Jadi bukan cuma tubuh kita aja, tapi roh kita, jiwa kita juga bisa kena polusi nih teman-teman. Makanya kenapa kita mau belajar hari ini soul detox. Hal-hal kecil yang mungkin kita nggak pernah pikirin nih. Dan ternyata itu sudah mengotori, mencemari setiap jiwa kita. Ya, contohnya nih teman-teman, di zaman modern sekarang ini ya, setiap kita nih, setiap pribadi, ada survei bilang sekitar kurang lebih ya 16.000 itu orang menerima data sensorik per hari. Ya, maksudnya apa sih, dalam hal apa aja nih data sensorik itu? Bisa lewat berita di internet mungkin yang kita baca, berita di TV, di radio yang kita dengar, terus email, apalagi sosial media yang kita lihat semuanya, TikTok, semuanya Facebook. Belum lagi pergaulan, belum lagi waktu kita di tempat umum kita dengar hal-hal yang gak baik dan sebagainya. Belum lagi kita lihat pengalaman-pengalaman yang dialami orang lain. Dan ini tanpa kita sadar mempengaruhi pikiran. Di sini ditulis mempengaruhi pikiran dan kesehatan jiwa, emosi, dan perilaku. Ya, jadi karena ini kita perlu yang namanya soul detox. Saya bacakan dulu ayatnya buat teman-teman semua. Di dalam Efesus 4 ayat 31 dikatakan gini. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Nah, hari ini teman-teman kita akan membahas salah satu racun yang mencemari jiwa kita, yaitu compare spirit. Itu juga menjadi judul khotbah saya hari ini adalah compare spirit. Apa sih compare spirit? Compare spirit itu adalah sikap atau roh yang suka membanding-bandingkan. Nah, saya mau kita semua baca di dalam perumpamaan yang diceritakan oleh Yesus ya, di dalam Matius 20. Ayat ini agak panjang teman-teman, gak apa-apa ya, tapi saya rindu supaya teman-teman tahu the whole story-nya nih. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur di dalam Matius 20. Saya bacakan ayat yang pertama sampai yang ke-15. Kita simak sama-sama ya. Ayat yang pertama gini. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah
yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Ayat yang kelima, kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu." Ayat yang ke-15, "Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Nah, teman-teman, dari perumpamaan yang diceritakan oleh Yesus ini diceritakan bahwa ada seorang tuan mencari pekerja-pekerja untuk bekerja di kebun anggurnya nih. Ayat yang pertama tadi dibilang pagi-pagi benar, artinya mungkin sekitar jam 4, jam 5 dia keluar mungkin cari orang untuk kerja di kebun anggurnya. Lalu keluar lagi jam 9, panggil lagi orang baru suruh kerja di kebun anggurnya. Mereka semua dijanjikan 1 dinar 1 hari. Jam 12 dipanggil lagi, jam 3 ada orang baru lagi. Bahkan di sini diceritakan sampai jam 5 sore dipanggil lagi orang untuk bekerja. Mungkin udah sebentar lagi pulang ya. Nah, teman-teman, di cerita ini ketika mulai tiba gajian, mereka menerima upah mereka. Sebenarnya mereka semua kan menerima upah yang sama, seperti yang dijanjikan 1 dinar 1 hari. Ya, tetapi di sini ditulis lewat ayat yang kita baca, ada orang-orang yang ketika menerima upah mereka kok bukannya happy, tapi malah fokusnya kepada orang-orang yang kerja sebentar kok dapat hal yang sama. Padahal dari awal tuan itu menjanjikan hal yang sama. Ayat yang ke-15 kita baca sekali lagi ya. "Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Nah, di ayat yang ke-15 ini ditunjukkan bahwa bukan tuan yang gak adil, teman-teman. Tapi problemnya adalah orang-orang yang menerima upah, yang kerja dari pagi, mereka tuh mulai banding-bandingin nih. The compare spirit mulai muncul. Mulai iri hati. Ketika kita mulai membanding-bandingkan, itu mulai muncul namanya iri hati. Ya, kadang-kadang mungkin kita nggak sadar ya teman-teman, lewat informasi, lewat sosial media yang kita baca, kita mulai tuh sama membanding-bandingkan. Mungkin tanpa sadar juga kita mengalami nih apa yang diceritakan oleh Yesus perumpamaan ini. Ya, kadang-kadang kita mulai iri sama orang. Mungkin dia hidupnya lebih enak. Mungkin dia hidupnya lebih happy. Dengan effort yang mungkin lebih sedikit daripada kita. Kita harus mati-matian, sedangkan dia tuh aman-aman aja, nyantai-nyantai aja. Tapi hidupnya mungkin lebih happy. Nah, kadang-kadang kita mulai membanding-bandingkan dan muncul yang namanya iri hati. Kita lihat ya, seorang profesor informatika bisnis yang bernama Hanna Krasnova beserta timnya pada tahun 2017 mereka bikin sebuah riset nih teman-teman. Ya, mereka mengungkap bahwa waktu kita ngeliat media sosial itu bisa mempengaruhi emosi, pikiran, perasaan ya, dan itu muncul yang namanya iri hati. Ya, berapa banyak teman-teman yang hari-hari ini mungkin kita sering lihat yang namanya sosial media, terus tiba-tiba muncul, kok dia bisa ya, kok gue nggak bisa ya, dia enak ya, kok gue begini ya, dan sebagainya. Kita mulai muncul yang namanya iri hati, perasaan nggak puas dengan apa yang kita miliki. Kita mau lihat, saya mau bagiin ayatnya dalam Amsal 14 ayat 30. "Hati yang tenang menyehatkan badan,
iri hati bagaikan penyakit yang mematikan. Ini terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Sekali lagi, hati yang tenang menyehatkan badan, sedangkan iri hati bagaikan penyakit yang mematikan. Bayangin teman-teman, iri hati itu walaupun kelihatannya biasa aja, cuma sekedar iri aja, cuma sekedar compare, banding-bandingin, tapi ini mematikan. Kenapa? Waktu kita iri hati teman-teman, kita kehilangan sukacita kita. Bayangin ya, pekerja tadi waktu mereka menerima upah itu ya harusnya mereka happy lah. Susah mungkin dapat kerja, mereka juga ditemukan di pinggir jalan kok. Harusnya mereka happy, tapi mereka jadi kehilangan sukacita gara-gara banding-bandingin, gara-gara iri hati. Nah, orang yang iri hati juga mereka nggak bisa menikmati apa yang mereka miliki. Seharusnya kan waktu mereka udah terima upah, ya udah tinggal nikmatin aja upah kita. Ya, kadang-kadang kita malah lebih repot bandingin diri kita dengan orang lain, bandingin apa yang kita miliki dengan orang lain. Akhirnya kita nggak bisa sukacita, nggak bisa menikmati hidup kita nggak bisa menikmati apa yang udah ada sama kita. Dan yang paling sering kita lakukan mungkin kita jadi bersungut-sungut. Ya, kita jadi mulai komplain, apa-apa komplain, kita mulai nuntut yang lain, kita mulai salahin orang lain karena kondisi kita masing-masing. Oh, gara-gara orang tua saya mungkin, oh gara-gara teman-teman saya, oh mungkin gara-gara dia, gara-gara ini dan sebagainya. Kita mulai terserang hal-hal ya, gara-gara cuma iri hati, teman-teman. Ya. Dan kita mau bahas dengan cepat aja apa sih yang bisa kita lakukan untuk kita bisa mengatasi compare spirit ini. Yang pertama, teman-teman, kita harus stop membanding-bandingkan. Stop banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita mesti stop. Kadang-kadang ya teman-teman, saya pernah dengar satu cerita. Karena dia pengen jadi orang lain, dia sering banding-bandingin. Dia pengen jadi dia, pengen jadi si ini. Sampai dia rela untuk mengeluarkan, mungkin harus belanja jadinya. Oh, ubah penampilan ya dan sebagainya. Padahal mungkin kekuatannya nggak bisa. Mungkin dia nggak punya cukup uang untuk memenuhi seperti orang yang dia mau. Tapi karena dia sering banding-banding, ini menyerang banget. Sampai akhirnya malah nyusahin diri sendiri, nyusahin orang tua, nyusahin orang lain dan sebagainya. Dan ini yang harus kita lakukan yang pertama, teman-teman. Ini kita mau detox. Yang pertama, stop banding-bandingin diri kamu. Stop banding-bandingin diri kita dengan orang lain. Yang kedua, teman-teman, gimana caranya supaya kita bisa mengatasi sikap yang suka membanding-bandingkan, yang memunculkan iri hati. Yang kedua, kita harus mengerti bahwa setiap orang ada bagiannya masing-masing. Kita harus mengerti bahwa setiap orang ada bagiannya masing-masing. Contoh ya, di dalam perumpamaan yang Yesus ceritakan tadi, dari ayat yang kita baca di dalam Matius 20, itu dikasih gambaran bahwa Tuhan memberikan berkatnya kepada masing-masing orang. Dan itu hak dari Tuhan itu. Hak dari Tuhan. Setiap orang tuh punya berkatnya masing-masing. Nah, kita mesti sadar. Kadang-kadang kita nggak sadar nih teman-teman. Saya kasih contoh. Misalnya, kita punya kerinduan, mungkin punya talenta seperti orang yang kita lihat nih. Entah itu bentuknya melukis, menyanyi mungkin, nari, masak, dan sebagainya. Bisa ngomong di depan, pokoknya supel dan sebagainya. Padahal mungkin kita nggak punya skill itu. Memang bukan bidang kita di situ. Memang kita bukannya orang yang bisa menyanyi. Kita nggak bisa memaksakan diri kita menyanyi. Kita mesti tahu porsi kita masing-masing. Kalau engkau terus membanding-bandingkan, lama-lama kita akan terluka. Kita nggak bisa menikmati hidup kita. Contoh ya teman-teman. Untuk apa seekor ikan iri dengan seekor monyet yang bisa lompat-lompat di pohon? Aduh, aku iri, aku juga pengen. Karena memang itu bukan bagiannya, bukan habitatnya. Dan mungkin seekor kera itu juga karena ngiri. Aduh, aku pengen deh bisa berenang, bisa diving, bisa bernapas di air dan sebagainya. Kadang-kadang teman-teman kita nggak tahu. Tuhan udah kasih something special dalam diri kita. Jangan lagi kita mulai kayak membanding-bandingkan. Ya, kita mulai mesti sadar nih bahwa Tuhan udah taruh sesuatu yang spesial, porsinya masing-masing. Kerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang gara-gara hal ini nih, sekali lagi seperti yang saya bilang tadi, terlalu memaksakan akhirnya menyusahkan diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, yang terakhir teman-teman, cara untuk bisa mengatasi compare spirit ini, sikap yang membanding-bandingkan, kita harus bersyukur atas segala yang kita miliki. Dari cerita perumpamaan tadi, seharusnya nih, waktu dia terima upah itu, oh aku bersyukur ya, aku masih bisa kerja, aku masih bisa makan dengan upah ini.
Mungkin aku masih bisa hidup, aku masih bisa membiayai keluarga aku dan sebagainya. Bersyukur. Kadang-kadang, sekali lagi, gara-gara ngelihat orang lain. Dan ini benar-benar tanpa sadar ya teman-teman. Bisa meracuni pikiran kita. Karena malah kita jadi emosi, marah. Padahal seharusnya kita bersyukur teman-teman. Ya, saya mau cerita, ada satu cerita seorang pemain bola yang bernama Zidane. Dia pernah bilang ini, I once cried because I had no shoes to play football with my friends. But one day, I saw a man who had no feet and I realized how rich I am. Satu kali Zidane nangis karena dia gak punya sepatu untuk main bola sama teman-temannya. Tapi dia sempat melihat ada orang yang gak punya kaki dan dia mulai sadar betapa kayanya aku. Dan kadang-kadang teman-teman, salah satu cara supaya kita bisa menghentikan ini, kita bisa bersih dari racun membanding-bandingkan ini, bersyukur, belajar untuk bersyukur, belajar untuk menghitung segala berkat Tuhan yang udah dikasih sama kita. Kita jangan terus-terusan ngeliatnya ke atas terus. Coba mulai melihat ke bawah. Orang-orang yang mungkin rindu punya kehidupan seperti kita. Di situ kita mulai bisa melihat bahwa betapa kita sudah hidup dalam berkat Tuhan. Kita sudah hidup dalam hal-hal yang luar biasa. Saya tutup dengan firman Tuhan teman-teman di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai yang ke-8. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin buat firman Tuhan. Saya berdoa di sepanjang bulan ini kita mulai melihat satu-satu nih. Apa sih racun-racun yang selama ini menggerogoti kita. Kita mau sama-sama detox bareng-bareng. Oke teman-teman, yuk kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih dalam firman Tuhan yang singkat dan sederhana ini kami berdoa. Biarkan Tuhan boleh bukakan mata kami, bukakan mata hati kami. Biarkan kami boleh menyadari jangan-jangan hari-hari ini kami dikuasai, kami mulai tercemar, terpapar dengan hal-hal yang mungkin mempengaruhi pikiran kami. Salah satunya mungkin kami suka membanding-bandingkan, kami seringkali iri dengan orang lain. Dan hari ini kami belajar Tuhan, biarkan Roh Kudus Engkau tolong setiap kami semua, dimanapun kami berada, supaya kami semua boleh terus bersyukur, menikmati berkat Tuhan yang ada pada kami semua. Kami mau mulai stop membanding-bandingkan diri kami dengan orang lain, karena Tuhan sudah memberikan porsinya masing-masing buat setiap kami. Terima kasih ya Bapak sekali lagi buat hari ini, Tuhan baik. Biarkan kami boleh terus berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Happy weekend semuanya, God bless you.